Masih di Pulau Tambelan, dengan berbagai macam masalah dan rintangan yang ada, Dr. Sher masih tetap berangkat, berbekal Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II, serta membawa tim tenaga kesehatan yang berjumlah sekitar 20 orang, yang berisi spesialis bedah, dokter umum, dan bidan. Proses perjalanan tim Dr. Sher pun termasuk ekstrim. Dari Jakarta, mereka harus naik pesawat sampai ke Tanjung Pinang, lalu menempuh perjalanan darat sekitar 1 jam, kemudian dilanjut perjalanan laut sekitar 17 jam, menggunakan kapal sabuk Nusantara. Belum lagi masalah terbatasnya signal dan bahan bakar minyak yang akan digunakan untuk mengoperasikan Rumah Sakit Apung juga menjadi rintangan tersendiri dalam pelayanan medis kali ini. Di balik semua rintangan itu, Dr. Daniel Ardian sebagai dokter spesialis bedah ikut serta dalam pelayanan medis kali ini. Nama saya Daniel Ardian Soeselo, spesialisasi saya adalah dokter bedah. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Atmajaya sebagai dosen, juga sebagai praktisi, dan juga di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan di Satya Negara. Meskipun dengan segala kemapanannya di kota Jakarta, Dr. Daniel Ardian dengan semangat pelayanannya tetap merasa harus ikut serta dalam pelayanan medis yang berada di daerah-daerah 3T, salah satunya di Pulau Tambelan ini. Oke, jadi kenapa saya mau ikut Dr. Sher? Pertamanya karena saya memang tahu Dr. Sher itu berkarya untuk daerah-daerah yang memang agak-agak terpencil ya atau kurang gitu. Dan saya melihat memang kelemahan kita atau kelemahan sistem kesehatan kita adalah ya untuk daerah-daerah pesisir begini. Nah, dalam hal ini untuk mengcover penyakit-penyakit dasar seharusnya bisa. Tapi ya tadi dalam kasus tindakan yang memerlukan pembedahan, dalam hal ini pembedahan itu ada dua ya, ada operasi mayor dan ada operasi minor. Operasi minor itu adalah dengan menggunakan bius lokal dan bisa kita kerjakan sendiri. Namun dalam hal ini untuk operasi minor yang seharusnya bisa dikerjakan oleh dokter puskesmas, ternyata mereka merasa tidak kompeten menangani itu. Jadi ini juga koreksi untuk saya sendiri yang berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ini menjadi PR buat kami bagaimana meningkatkan kompetensi lulusan dokter umum kita supaya benar-benar bisa lebih berguna atau bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di tingkat puskesmas. Kalau untuk kebutuhan spesialis, ya menurut saya harusnya dari pemerintah itu mungkin boleh mencontoh atau mengajak kerjasama Dr. Sher ini, karena menurut saya ini adalah jawaban untuk daerah-daerah yang terpencil. Jadi kalau biasanya perhitungannya adalah satu dokter spesialis adanya di rumah sakit utama, jadi kalau ini di Kepulauan Riau berarti dia adanya di Tanjung Pinang. Tapi bagaimana untuk pulau-pulau yang kecil, jadi mungkin dinas kesehatan setempat juga bisa memikirkan adanya dokter kapal seperti ini, sehingga dokter spesialisnya itu bisa melakukan turun ke pulau-pulau juga gitu. Jadi jawaban untuk keberadaan atau kebermanfaatan fasilitas kesehatannya lebih terjangkau saya kira. Ketika mereka merasakan ada manfaat dari keberadaan kita,
itu adalah kebahagiaan kita ya. Jadi ketika kita datang dan mereka memang ingin dioperasi dan itu membuat mereka puas, ya itu menjadi kepuasan buat kita. Pastinya sih begitu ya. Selain kebutuhan dokter spesialis, Dr. Sher tentunya memberikan kekosongan di bidang kebidanan, dikarenakan kurangnya fasilitas dan edukasi yang seharusnya diperoleh di daerah ini. Kalau untuk kehamilan sebenarnya kalau jumlah ibu hamil yang ada di sini itu ada 40 ibu hamil. Nah, jadi kemarin kita udah data ada 6 pasien dengan kehamilan resiko tinggi. Awalnya kita mau mendatangkan spesialis obgyn. Nah, cuman beberapa hari yang lalu sebelum kita nyampe sini itu ternyata udah ada yang lahiran. Nah, itu resiko tingginya ada preeklamsia dengan umur 17 tahun dengan anak makrosomia. Itu berat lahir anaknya 4 kg. Itu. Terus yang kedua, yang kehamilan risti ada 6 orang. Terus kehamilan yang terlalu tua juga banyak. Preeklamsia juga banyak. Senangnya itu pas membantu bidan-bidannya, kita melayani pasien, kita periksa pasien obgyn dengan menggunakan USG. Di situ pasien jadi senang karena bisa memeriksakan kandungannya lebih lengkap. Terus saya juga bisa membantu bidan-bidan melalui pelatihan USG, pelatihan ANC dan yoga ibu hamil. Di sini itu pasien-pasiennya lumayan terarahkan semua ke puskesmas, tapi kan di sini pulau terpencil dan banyak pasien yang hamil dengan resiko tinggi, seperti hamil di usia 17 tahun, ibu di atas usia 35 tahun itu sudah resiko tinggi dan baru hamil. Keluhannya mereka itu hanya butuh pelatihan USG saja. Bidan Caroline Tandung dan Dr. Diah Ernita merasa kurangnya edukasi masyarakat tentang kehamilan membuat adanya beberapa kasus kehamilan dengan resiko tinggi yang dirasa dapat membahayakan ibu yang mengandung dan anak yang sedang dikandung. Selain peralatan medis kebidanan, para tenaga bidan dirasa sangat membutuhkan edukasi dari segi pengoperasian alat maupun untuk menyampaikan edukasi terkait kehamilan kepada masyarakat. Di balik kebutuhan pelayanan medis yang dirasa masih kurang, terkait fasilitas sampai tenaga kesehatannya, tentunya sangat dibutuhkan juga edukasi mengenai pola hidup sehat masyarakat di Pulau Tambelan. Nama saya Iwan Topan.
Saya warga asli sini, Jalair ini. Pekerjaan saya sebagai nelayan. Dada sebelah kanan saya kadang-kadang nyeri, kayak ketusuk itu. Kemudian di pinggang saya kadang-kadang terasa nyeri juga, di bagian kaki sebelah kanan juga nyeri. Nama saya Eliati Mariadi. Sudah 35 tahun tinggal di Tambelang. Pertama ada asam urat, kolesterol tinggi. Tapi sekarang udah berobat, alhamdulillah. Kami juga di sini bersyukur karena adanya ini obat gratis dari Jakarta ya Bang. Nah, jadi kami semuanya merasa terima kasih, tertolong masyarakat yang hidupnya susah. Gitu. Dr. Rafiki Saaidi Faizun, sebagai dokter umum satu-satunya yang ada di Pulau Tambelan, juga merasa salah satu masalah yang ada di Pulau Tambelan adalah pola hidup sehat yang ada di masyarakat. Ya, gaya hidup di sini orangnya pemakan sih Bang ya. Apalagi seafood kan juga mudah didapat di sini. Nah, ditambah mereka suka ngolahnya itu digoreng, bukan kayak direbus, atau makanya kolesterolnya pada naik. Makanya kok kasus stroke banyak juga di sini jadinya. Darah tinggi apalagi karena ikan asin mudah di sini. Mereka sering banget dah buat ikan asin. Kalau di Pulau Tambelan itu lebih banyak permasalahan itu penyakit kronis. Nah, kalau masalah penyakit kronis itu kayak hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterolnya tinggi-tinggi sekali. Bahkan yang biasanya kita nemu 200-an, sekarang kalau di sini tuh udah nggak main 200-an, 300-an, 400-an kalau kolesterol. Kalau asam urat itu sampai 11-an lebih. Nah, jadi kalau misalnya untuk masyarakatnya mungkin karena sumber makanan juga ya, sumber makanan yang sering dikonsumsi sama masyarakat di sini, jadinya penyakit kronisnya banyak. Terus yang kedua, kalau dari obat-obatan sebenarnya dari puskesmas itu ada, cuman terkadang karena akses tempatnya yang susah, mau ke Tanjung Pinang ataupun ke Singkawang dan Pontianak yang jauh, makanya kadang obat yang di sini ataupun alat-alat yang ada di sini pun tidak tercukupi karena harus menunggu dulu yang dari kapal sabuk atau kapal roro yang buat jemput mereka gitu. Lebih ke akses sih. Oh ya, kalau untuk obat sih paling sering itu dihabiskan itu obat yang untuk kolesterol, gula, sama asam urat. Satu lagi buat mata sih, karena mungkin ini daerah pantai ya, daerah laut. Jadi sering banget mata mereka tuh kayak kering, terasa kering dan pedih pedes gitu. Biasanya kalau kolesterol itu dia tuh banyak itu di kandungannya itu paling banyak itu di makanan laut. Kayak udang, cumi, kayak gitu. Itu paling tinggi kolesterolnya. Selain membuka pelayanan medis gratis dengan menghadirkan fasilitas lengkap dan tenaga medis
yang dirasa dapat melengkapi kekurangan kebutuhan medis yang ada di Pulau Tambelan, tidak lupa Dr. Sher melayani pasien yang tidak bisa hadir di lokasi pelayanan medis. Kunjungan dokter dilakukan untuk melayani pasien yang tidak dapat hadir di lokasi pelayanan medis, seperti pasien dengan kondisi disabilitas maupun ODGJ. Dr. Rama adalah dokter yang kali ini bertugas untuk mengunjungi pasien yang tidak bisa hadir ke lokasi pelayanan medis. Nama saya Rama, sebagai dokter umum di Dr. Sher. Kalau sekarang kita ada rencana untuk home visit pasien dengan curiganya sih ODGJ, dapat laporan dari puskesmasnya. Jadi kita mau visit pasiennya itu. Kalau dari tim Tambelan saya jalan sendiri karena kebetulan yang lain masih di ruang operasi bantu-bantu. Kalau deg-degan sih setiap pasien ada ya, cuman kan karena kita belum tahu kondisinya kayak gimana. Cuman nanti kalau ada keluarga yang menemani sih, ketika pasien itu kita ajak komunikasi dan dia agak sulit menangkap atau belum bisa, ya kita komunikasi sama keluarganya aja kayak gitu. Keluarga tuh udah kayak ya ini apa, merasa resah gitu kan, di lapor ke desa minta ya, diamanin gitu. Kemarin pihak keluarganya tak mau kita merujuk ke rumah sakit di apa, Kalimantan tuh kan, karena kan tetangga ini takut juga kan. Kemarin dia udah mukul orang gitu. Kemarin keluar datang lah kan yang si apa, korban tuh kan ke desa kan, melapor. Dan alhamdulillah kan ada dokter Sher nih datang kan kebetulan juga kan. Pas banget ya. Pas gitu. Kalau ini sih karena khusus ada pasien dengan ODGJ, kita sebut dengan gangguan jiwa. Untuk pengobatan sih di puskesmasnya lengkap ya. Cuman kan nanti untuk pengobatannya kita harus konsultasi dulu ke dokter spesialis. Jadi nanti kita telepon, kebetulan saya kenal ada dokter psikiater, ya saya konsultasi sama beliau. Jadi saya sampaikan data pasiennya, apa aja yang saya dapat kemarin dari keluarga dan pasien, nanti saya sampaikan, ya nanti terapinya atas anjuran dari beliau kayak gitu. Ya, harapannya sih kalau Pulau Tambelan ini semoga nanti para pasien ini bisa, kalau misalnya khusus dengan gangguan jiwa, bisa segeralah diobati. Kalau misalnya sulit ke sana ya harus dibujuk gitu ke kota, berarti kan. Yang dekat kan ke Kalimantan itu. Kalau bisa ke sana supaya nanti setelah dapat pengobatan awal itu bisa dilanjutin di puskesmas, kayak gitu kuncinya. Dr. Sher telah memaksimalkan usaha untuk pelayanan medis yang berguna untuk memenuhi kekurangan kebutuhan medis yang ada di Pulau Tambelan.
Tentunya, pelayanan medis ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan standar medis yang ada di Pulau Tambelan. Kalau harapan untuk Pulau Tambelan sih lebih berharap Pulau Tambelan dan pulau-pulau lain sebenarnya yang jauh dari kota besar itu lebih diperhatikan sama pemerintah untuk aksesnya, terutama kan kesehatan itu kebutuhan utama sekali ya. Jadi transportasi akses untuk kesehatan masyarakat semoga bisa jadi lebih baik karena mereka masyarakat di kepulauan pun butuh untuk diperhatikan kesehatannya. Terus kalau untuk dokter-dokter muda dan tenaga kesehatan lain, saya sih harapannya makin banyak yang tertarik untuk melayani ke daerah-daerah terpencil. Tidak harus lewat dokter share karena ada banyak banget program-program yang memfasilitasi untuk mengirimkan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Cuman jangan berharap kita bisa hidup mewah, jadi mau juga hidup susah gitu. Karena memang nggak gampang untuk bisa pelayanan medis di daerah-daerah itu banyak rintangan-rintangan yang pasti dilewatin dan tidak semua 100% seperti rumah sakit yang ideal. Jadi kalau berbesar hati, mau turun ke lapangan, ke daerah lebih terpencil, itu pasti akan sangat menyenangkan. Harapan saya sih yang jelas untuk puskesmas ini dari segi fasilitas ya, karena pentingnya kita untuk menekan diagnosis supaya tepat terapi yang kita berikan. Nah, udah beberapa kali kita udah ngajukan kebutuhan alat untuk diagnostik, masih belum dapat, tapi ke depannya semoga pemerintah bisa cepat menyediakan alat-alat tersebut. Terus untuk ketenagaan, ya di sini dokter tetap tidak ada. Nah, kedepannya semoga ada dokter yang mau ke sini, mengabdi di sini dengan jangka waktu yang lebih lama lagi. Pulau Tambelan adalah salah satu daerah yang masih sangat terlambat akan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Bidang kesehatan juga menjadi masalah yang merupakan salah satu faktor utama penunjang kesehatan masyarakat yang ada di sana. Dr. Sher hadir dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan mereka yang terjebak dalam krisis melalui penyediaan layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat membangun kembali masa depan mereka.